Mengapa sekaya-kayanya sebuah perusahaan, sebonafiknya sebuah lembaga, sehebatnya sebuah lembaga seperti NASA, mengapa mereka atau kita semua kalau ngitung apa saja yang tak terduga dan faktor X harus dimasukkan? Siapa bisa jawab? Banyak orang tahu tapi nggak tahu. Lah sekarang baru mikir, iya kenapa ya? Ayo siapa bisa jawab? Ini rahasia luar biasa. Sekaya-kayanya sebuah perusahaan. Apalagi kalau ada akuntan-akuntan di sini. Sehebatnya seorang akuntan, kerja di perusahaan yang paling bonafit sekalipun, tidak boleh menghilangkan yang satu ini. Siapa bisa jawab? Nanti kasih hadiah, makan gratis lagi. Oh ya silakan Pak. Iya. Sebagai jaga-jaga siapa tahu kurang dananya. Betul, tapi nggak tepat kalimatnya. Ya. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Hampir betul, Pak Tarikan. Karena kita tidak sempurna. Hampir betul. Ibu tadi, saya dengar suara ibu ngomong apa? Mengantisipasi. Sama dengan yang pertama. Bukan. Ayo, ada satu kalimat. Kita tidak sempurna, hampir betul itu Pak Tarikan. Karena kita bukan Tuhan. Karena kita bukan Tuhan. Wah rohani sekali itu Pak. Enggak. Saudara, pikirkan ini baik-baik. Jawabannya cuma satu. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Betul? Di dunia ini tidak ada orang hebat. Maka itu kita harus selalu punya persiapan dalam hidup ini. Karena sesuatu bisa terjadi. Tidak ada seorang manusia pun di dunia, sepintar apa, sekaya apa, yang berani menghitung apa-apa dengan pasti. Jawab iya atau tidak? Tidak ada. Nah sekarang kita akan bertanya, kalau begitu siapa faktor X itu? Suka ataupun tidak suka, manusia harus menerima faktor X itu. Iya atau tidak saudara? Mau atau tidak mau, manusia harus menerima faktor X itu. Hari ini kita akan tahu siapakah the X factor itu. Jawabannya seperti Bapak yang terakhir ngomong, Pak Stefanus. Maka jawabannya faktor X itu adalah Tuhan sendiri. Saudara, di dalam segala sesuatu hidup kita ini, ya, sampaikan kepada orang-orang yang ateis, yang komunis sekalipun, orang yang gak mau kenal Tuhan, tetaplah bersahabat dengan mereka. Sampaikan kepada mereka, kalau toh kamu gak percaya Tuhan, oke, kita tetap teman, jangan dimusuhi. Tapi saya mau ngomong satu hal ini. Kamu tahu gak adanya faktor X di dunia? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan jawab iya. Selalu ada faktor X dalam hidup ini yang kita tidak pernah tebak, tidak pernah bisa tahu. Bentuknya apa, kapan terjadi, bagaimana tidak tahu. Itulah sebuah misteri dalam kehidupan. Maka itu saudara, jadi manusia jangan sombong. Sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, jangan sombong. Suatu kali saya dapat SMS bagus sekali. Itu tentang orang sombong. Sehebat-hebatnya kamu naik mobil-mobil yang miliaran rupiah, akhirnya pun kamu mesti naik ambulans. Kalau sudah mati mau dibawa pakai becak. Ya betul tidak? Akhirnya pun tetap akan naik ambulan kita kalau sudah mati. Dibawa pakai apa kalau nggak ambulan? Sehebat-hebatnya kita punya rumah yang mewah, punya bungalow, punya villa yang hebat, akhir hidup kita pun tetap di rumah sakit. Betul? Kita nggak akan tahu kapan itu terjadi. Maka itu selama kita masih diberi kesempatan hidup ini, mari kita merenungkan. Faktor X itu kita tidak pernah tahu. Nah, kalau faktor X itu kita tidak pernah tahu,
tapi kita percaya dia ada. Renungkan kata-kata ini, betul tidak? Kita tidak pernah tahu faktor X itu, karena memang nggak tahu kapan datangnya. Tapi kita harus percaya bahwa dia ada, betul tidak? Nah, kalau kita tidak pernah tahu kapan dia datang, bagaimana dia, tetapi kita percaya dia ada, maka kesimpulannya cuma satu: bersahabatlah dengan faktor X. Betul saudara? Karena kita nggak bisa menghindar. Nah, sesuatu yang kita tidak bisa hindari, tetapi kita nggak pernah tahu, tetapi dia ada, maka satu-satunya cara untuk filsafat hidup, bersahabatlah dengan dia. Karena kalau kita bisa bersahabat dengan faktor X yang kita nggak pernah tahu kapan datangnya, bentuknya bagaimana, tapi dia ada, percayalah. Ini pakai bahasa manusia. Siapa tahu kalau sudah jadi sahabat saya, dia bisa baik dengan saya. Loh, boleh nggak berpikir seperti itu? Kan lebih baik. Karena kita tidak bisa memusuhi dia, karena dia ada. Walaupun kita nggak tahu kapan dia datang dan bentuknya bagaimana, dia akan tetap ada. Maka itu sesuatu yang ada, tetapi kita tidak pernah tahu. Kita bisa takut kepada faktor X. Karena seringkali kalau kita berkata yang tak terduga, itu biasanya yang negatif atau yang jelek. Tapi kalau kita bersahabat dengan dia, saudara, dia akan jadi teman kita. Dan sekarang kita tahu faktor X itu adalah Tuhan sendiri. Saya mau baca satu ayat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-15. Nah, di sini kita akan melihat Yesus Tuhan kita adalah faktor X itu. Kita nggak pernah lihat dia, tapi dia ada. Kita boleh nggak percaya dia akan tetap ada. Nah, kita harus tahu kebenaran ini. Satu kali saya baca tulisan menarik sekali. Di satu kelas anak-anak SD yang mengajar hari itu ibu guru, seorang ateis yang sangat ateis. Pokoknya nggak mau percaya Tuhan sama sekali. Hari itu kelas dimulai dengan ibu guru memberi pertanyaan. Dia berdiri di depan kelas, dia bawa penghapus. Anak-anak, penghapus ini ada atau tidak? Anak-anak jawab, ada. Kenapa kalian bisa tahu penghapus ini ada? Karena kami melihat. Bagus. Terus kedua, ibu guru pegang buku. Anak-anak, buku ini ada atau tidak? Ada. Karena kami lihat. Banyak lagi. Kalau yang terakhir ibu guru tanya, anak-anak, Tuhan itu kelihatan atau tidak? Mereka diam. Akhirnya mereka serentak berkata, tidak kelihatan. Nah, kalau begitu, Tuhan itu ada atau tidak? Namanya anak-anak, tidak ada. Kan memang tidak kelihatan. Tadi ibu guru semuanya yang melihat. Ternyata ada seorang anak kecil yang punya iman kepada Tuhan. Terus dia berdiri. Dia tanya kepada teman-temannya, anak-anak, otak ibu guru kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Ibu gurunya mulai merah mukanya. Jadi ibu guru tidak punya otak. Nah, saudara, itu jawaban anak kecil. Jadi jangan katakan yang tidak kelihatan itu tidak ada. Faktor X tidak kelihatan, tapi dia ada. Suka nggak suka dia tetap ada. Oke? Jadi bersahabatlah. Nah, ayat 15 Yohanes 15 berkata begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ya, boleh baca di situ. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hanya ada satu penyebab saja mengapa dua orang disebut bersahabat. Ya, saya ulangi lagi. Ini filosofi kehidupan. Hanya ada satu alasan saja mengapa dua orang disebut sahabat. Saya mau balik dulu pertanyaan. Apakah asal ada dua orang duduk bersama itu sahabat? Belum tentu. Maka itu
Yang disebut sahabat cuma satu filosofinya. Lihat kalimat terakhir. Sebab aku sudah memberitahukan berapa hal. Ayo, memberitahukan berapa hal? Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku kepadamu. Maka itu yang disebut sahabat. Ini kalau anak muda pasti ada kalimat curhat. Betul? Biasanya kalau sahabat itu setelah curhat pasti ada embel-embel. Jangan kasih tahu orang lain ya. Jangan kasih tahu orang lain ya. Betul nggak saudara? Nah, itulah sahabat. Ketika rahasia sudah dibuka, jangan kasih tahu orang lain ya. Kita berdua saja. Makin dekat orang yang bersahabat, makin banyak rahasia yang diceritakan. Saudara, secara psikologis orang itu beda dengan binatang. Bedanya di bagian ini. Binatang itu nggak perlu tempat curhat. Maka itu kita tidak pernah ketemu binatang stroke atau kita nggak pernah ketemu binatang patah hati. Kita nggak pernah ketemu kera bunuh diri, nggak ada. Tapi manusia perlu sahabat untuk bisa curhat, mengeluarkan yang tersimpan itu tadi. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Dengarkan, tidak ada Tuhan di dunia ini selain Yesus Tuhan kita, yang sudah menyatakan, aku sudah bicara kepada kamu tentang segala sesuatu. Kalau dikatakan segala sesuatu, ada sisanya tidak? Ayo jawab. Kalau sudah dikatakan segala sesuatu, ada sisanya tidak? Tidak ada. Jadi kalau kita saat ini ada di sini, Mission Care Medan mengundang kita karena Yesus Tuhan ingin menyatakan rahasianya kepada kita. Sahabat, indah sekali, luar biasa. Sungguh tidak ada Tuhan di dalam kelompok agama apa saja di dunia yang Tuhannya pernah bicara sahabat manusia kecuali Dia, Tuhan kita. Sahabat, saudara, dekat sekali, bisa hati ke hati, luar biasa. Teman sahabat kita, teman curhat, sebaik-baiknya teman kita, bisa bocor nggak mulutnya? Bisa toh? Percaya nggak kalau Tuhan nggak pernah bocor mulutnya? Nah, itu dia. Kalau kita curhat dengan Tuhan, aduh luar biasa, Dia pun bisa curhat dengan kita. Nah, salah satu curahan hati Tuhan, singkatan curhat itu, masih banyak saudara-saudaranya yang perlu kita tolong. Bukan Tuhan tidak mampu nolong mereka. Ini rahasia. Betul tidak, saudara? Dia punya sahabat di dunia, yaitu kita. Maka itu Dia ajak kita untuk bersama-sama dengan Dia. Matius 11, saudara, ayat yang ke-29. Begitu dekatnya Dia dengan kita, begitu dekatnya Dia dengan kita. Matius 11:29. Sampai Dia berkata, karena zaman Dia hidup dulu, dunia masih belum semodern sekarang, sehingga masih pakai sistem orang di sawah atau di ladang. Ya, Dia berkata, pikulah kuk yang kupasak. Saya pakai kalimat itu saja. Kuk itu kayu untuk 2 ekor sapi atau kerbau menarik, apa itu namanya, gelugu bahasa Jawa apa bahasa Indonesia saya lupa, yang untuk mengolah sawah itu bahasa Karunya apa, bahasa Bataknya apa, ngeluku bahasa Jawa ya, bajak. Oke, saya lupa kata bajak dengan bahasa Jawanya. Nah, Tuhan Yesus itu mengibaratkan dirinya sebagai penanggung beban. Ya. Nah, yang sebelah ini masih kosong. Lalu Dia ngajak kita sahabatnya, pikul kuk. Ya, kuk itu kayu yang di lehernya sapi atau kerbau itu, untuk narik beban itu. Sama. Saya katakan tadi, kalau ada presiden undang kita pergi toh, apalagi dikasih proyek harus pergi. Nah, Tuhan kita punya beban dalam hidupnya. Pikul kuk yang kupasak. Ini sahabat, saudara. Dia mau curhat,
Masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak anak-anak nggak bisa sekolah, masih banyak orang yang belum tahu Injil keselamatan. Kita tidak bisa pergi, tapi ada saudara-saudara kita yang mau pergi. Nah, kita yang mendukung mereka. Itulah pikulan atau puknya Tuhan kita Yesus, yang Dia ingin bagi dengan semua kita saat ini. Maka itu saudara, ajakan ini sangat luar biasa. Mungkin ada yang berpikir begini, tapi kan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan kan hebat, Tuhan kan begini. Betul, Dia itu Maha Kuasa, Dia itu hebat. Tapi dalam hidup ini, untuk semua masalah, dalam program Mission Care yang ke-6, penggalangan dana untuk biaya, terus ada lagi untuk bantuan darurat yang di nomor 3, seperti peristiwa Sinabung, tiba-tiba saja. Memang mengerikan, saudara, mengerikan. Tapi tadi pagi dengan Pak Pendeta Purba, dengan Bapak teman yang lain, Pak Pendeta Simanjuntak, kami itu diskusi. 400 tahun gunung itu diam. Kenapa tiba-tiba meletus? Mengapa dalam waktu sebulan lebih ini, sejak peristiwa perampokan di Medan sampai hari ini, tiba-tiba provinsi Sumatera Utara jadi terkenal di dunia? Betul nggak, saudara? Karena teroris itu. Loh, kok bisa mereka di sini? Maaf, kami bukan polisi, cuma ngomong-ngomong saja. Ternyata memang Tuhan yang punya kerjaan. Kalau Sinabung nggak dibuat begitu, terorisnya nggak keluar dari sarangnya, saudara. Betul tidak? Seperti kita lihat sarang semut, kita siram minyak tanah, keluar semua dia. Coba lihat, ada apa saja, pasti kita tahu ada maksud Tuhan yang kita nggak pernah ngerti sebelumnya. Itulah faktor X yang kita tahu betapa hebatnya Tuhan kita. Nah, banyak masalah yang terjadi, semuanya perlu uang. Maka itu salah kalau seringkali kita mengajar anak-anak kita, misalnya, Pak perlu sepeda, ayo berdoa, minta Tuhan. Itu pengajaran salah. Di surga itu nggak ada duit, duitnya di bank saudara semua. Jadi jangan ngajari anak-anak minta uang ke surga berdoa, itu salah. Belum, betul nggak? Surga ada duit nggak? Walaupun kita belum pernah ke sana. Surga ada duit tidak? Nggak ada. Duitnya itu di ATM kita itu. Loh, ya atau tidak? Coba jawab ini. Ya sudah. Jadi pikulaku yang kupasang. Ada beban yang Tuhan mau curhat buat kita. Jadi jangan menyuruh Tuhan lagi, kita yang harus bergerak. Dalam Injil Lukas, ya, ada suatu kisah yang kita semuanya tahu, ya, tentang orang Samaria baik hati. Masih ingat? Oke. Nah, dari kisah itu, ibu bapak saudara-saudara, kita akan belajar. Ternyata di dalam kisah yang Tuhan Yesus katakan itu terdaftarlah 4 karakter dasar manusia. Nah, maaf ya, bukan saya yang akan menilai, tapi firman itu sendiri. Nanti setelah saya uraikan, Pak Bram boleh cari di Lukas berapa itu orang Samaria baik hati, ya. Saudara dan saya termasuk yang nomor berapa? Pelan-pelan saya ngomongnya, supaya kita pulang dari sini langsung kita tahu kita ini manusia nomor berapa dari 4 macam itu. Dikatakan di situ ada orang Samaria dirampok di tengah jalan sebelum sampai ke Yerusalem. Dirampok, disiksa, sudah barangnya dirampok, orangnya disiksa dan dibuang oleh perampok itu di tengah jalan. Oke? Lalu ada 3 orang yang berikut. Yang pertama adalah perampok itu sendiri. Sekarang yang kedua, ini yang luar biasa. Dikatakan ada imam yang lewat dan orang Lewi. Ini orang rohani, saudara. Ternyata dituliskan di situ, mereka cuma melihat, lalu mereka lewat saja. Itu orang yang kedua. Orang pertama model perampok, nanti saya akan terangkan. Orang kedua adalah
orang Lewi dan imam itu. Maka orang yang ketiga adalah orang Samaria. Maaf, yang dirampok itu orang Yahudi, ini orang Samaria. Orang yang ketiga adalah orang Samaria itu. Ketika dia melihat orang yang dirampok itu sudah luka parah, maka dia tolong orang itu. Lalu dia bawa ke sebuah penginapan dan dia memberikan uang kepada pemilik penginapan. Pemilik penginapannya baik hati. Silakan masuk, silakan. Lalu orang Samaria ini berkata, aku akan balik lagi nanti. Aku akan lihat. Kalau sampai memang tuang itu akan kasih. Mari kita lihat 4 karakter ini. Nomor 1 adalah perampok itu sendiri. Perampok itu istilahnya begini: uangku, uangku, uangmu, uangku. Nah, ini celaka. Loh, betul tidak saudara? Hartaku, hartaku, hartamu juga hartaku, karena memang mau ngerampok. Orang kedua orang Lewi, imam malah ini orang rohani. Itu mereka lihat orang ini, lihat uangku, uangku, uangmu, uangmu. Jadi nggak ada urusan. Kelihatan baik nggak? Ayo jujur jawabannya. Kelihatan baik tidak? Baik. Karena nggak mau nyampuri urusan orang lain. Baik toh? Loh, saya tanya, baik saudara? Ini kebanyakan orang zaman sekarang. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Aku nggak pernah ganggu kamu loh, tapi kamu juga jangan ganggu aku. Kelihatan baik. Orang yang ketiga, pemilik. Saya langsung lompat dulu. Orang ketiga, pemilik penginapan itu sangat baik. Silakan, ayo masuk, tinggal saja, tapi bayar. Baik tidak? Baik juga, tapinya itu. Artinya baik hati, tapi hitung-hitungan. Orang yang keempat adalah orang Samaria itu. Hartaku, hartaku. Kalau kamu perlu, kamu boleh pakai. Dan kalau kamu kurang, aku tambahkan. Begitu bukan? Sudah nolong, disewakan penginapan, ditinggali uang, dikatakan lagi, aku akan balik. Kalau kurang, aku tambahin. Dalam hati jawabnya, kita masuk yang nomor berapa? Dalam hati saja ya, dalam hati saja. Mudah-mudahan jangan ada yang pertama di antara kita, Ruh. Saudara, maka itu ini penting sekali dalam kehidupan kita. Pikulan yang Yesus pikul masih kosong yang satu ini. Dia cari sahabat, ayo bersama-sama menyelesaikan tugas ini. Saya cuma cerita 14 Agustus yang lalu di wisuda anak kami yang ke-39 yang master. Saudara masih ingat yang pertama saya ketemu saudara, saya cerita. Jadi saya sudah meluluskan 39 master saudara. Dan itu bukan teologi, dia master bahasa Indonesia. Akhir tahun ini akan lulus doktor kami yang keempat dari IPB Bogor. Dia seorang ahli racun-racun laut, toksikologi. Dia sudah siap untuk menemukan 4 macam jenis racun laut. 3 itu buatan Tuhan. Walaupun racun, kalau buatan Tuhan tetap bermanfaat. Tapi racun yang keempat itu buatan manusia. Ini yang merusak. Anak ini peneliti. S2-nya kami kuliahkan di Perancis. Dia lulus master dari kota La Rochelle. Ya, terus dia pindah ke Montpellier, itu di Laut Mediterania. S3-nya saya maunya tetap di Perancis. Tapi karena hatinya untuk Papua, maka lautnya beda. Dia harus pindah ke Indonesia. Maka cari-cari IPB yang cocok di Unsrat Mada Samaratulangi IPB. Dan dia peneliti di Laut Papua, baik di Raja Ampat Sorong maupun di Teluk Cendrawasih. Nah, 3 racun laut yang pertama itu luar biasa. Satu dari jenis ikan-ikan tertentu. Kan kita tahu ada ikan beracun bukan?
ternyata walaupun itu ikan beracun, termasuk ada ubur-ubur beracun, ternyata racun itu bermanfaat untuk ekosistem, saudara. Hebat Tuhan kita. Yang kedua, itu jenis ganggang, algae. Ada ganggang-ganggang yang beracun di laut. Juga sama, itu ternyata obat-obatan untuk ikan-ikan. Jadi mereka sangat perlu. Hebat Tuhan kita. Yang ketiga, ada banyak jenis terumbu karang yang ada racunnya. Itu juga bermanfaat. Nah, racun keempat ini limbahnya pabrik, limbahnya manusia. Itu yang merusak. Waduh, waktu dia membicara itu, Papa, saya belajar itu. Saya bilang, kamu maju, saya biayai. Hari-hari ini dia lagi research. Dia banyak di lautan Banda, lautan Aru, Sorong, Cendrawasih. Berapa bulan dia di atas kapal. Dan puji Tuhan terakhir ada kapal Amerika, para peneliti Amerika. Dan anak saya ini ada di atas kapal itu. Sebagai satu-satunya orang Indonesia yang terpilih. Karena namanya dia dari Prancis bisa masuk. Saudara, kami ingin ada banyak orang pinter di negeri ini yang takut Tuhan. Jadi sudah doktor 3 yang lulus. Ini yang keempat. Satu masuk UI. Dia akan dia belajar khusus administrasi publik untuk mengurusi lembaga-lembaga kepemerintahan di negeri ini. Saya dorong dia untuk serius. Yang lulus S1 sudah 300 sekian puluh, saya nggak ngitung kalau itu. Ayo saudara, dalam hidup ini semua kita jadi orang yang model keempat. Hartaku, hartaku. Kalau kamu perlu kamu boleh pakai. Kalau kurang aku akan tambahi. Kalau semua kita hidup seperti ini, dunia akan berubah wajah. Amin. Percaya kita sahabat.